Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, mari kita semua duduk, semua pekerja duduk di tempatnya, nikmati firman Tuhan, mengecap semua kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara semua pernah tahu siapa itu yang disebut sebagai Thomas Alva Edison. Seorang pria yang punya pengaruh kuat karena penemuan-penemuan hebat yang ditemukan. Ada banyak penemuan-penemuan yang sangat berguna bagi seluruh umat manusia. Salah satunya, dia menemukan bola lampu. Dia menemukan listrik yang bisa kita nikmati sekarang, hari demi hari. Anda bisa bayangkan kalau kita hidup di zaman sekarang belum ada listrik, belum ada lampu, berarti belum ada handphone. Ya, kemana-mana kita pakai obor. Semua hidup kita gelap warnanya karena kena asap. Seorang yang bernama Thomas Alva Edison, dan penemuannya bukan cuma bola lampu dan listrik, tapi banyak penemuan-penemuan yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi umat manusia. Saudaraku, kenapa bisa seperti ini? Itu pertanyaannya. Kita tarik puluhan tahun sebelum dia berprestasi hebat itu. Dia sedang bersekolah di sebuah sekolah, dan sekolah ini betul-betul udah gak sanggup lagi mendidik dia, karena gurunya melihat Thomas dikategorikan kalau seperti anak sekarang seperti anak autis yang agak sulit dididik dengan cara konvensional, dan dinilai oleh guru-gurunya kemajuan pikirannya begitu lambat, bahkan ada yang mengira dia idiot yang tidak pintar sama sekali. Sehingga menurut guru-guru yang mengajar, dia dianggap bodoh, tidak akan pernah bisa sanggup mengikuti mata pelajaran yang seharusnya diikuti oleh dia dengan orang-orang seusianya. Sehingga kata sekolah itu frustrasi menangani Thomas Alva Edison yang dianggap bodoh oleh guru-gurunya, dan mereka menulis surat cinta kepada mamanya, karena waktu itu yang memelihara langsung papanya udah gak ada ya, gak ada, ini bisa saya kurang jelas, gak ada cerai atau gak ada meninggal, tapi single mother, mamanya yang memelihara ini, dikirimlah surat cinta kepada mamanya lewat Thomas Alva Edison. Saya rasanya kalau berdiri di sini kayak mainan yang sudah dilihatin. Saya takut bawa saya dan kayak rasanya di sini. Daratnya itu loh rasanya enak. Kalau saya bukan mainan, saya manusia. Nah. Jadi lalu surat cinta itu dibawa pulang. Dia bilang, "Mama, ada surat cinta dari guruku buat mama." Mamanya terima surat itu dan mamanya baca. Si kecil ini Thomas berkata begini, "Ma, isinya apa?" Sebentar, mama masih baca. Dan dia tanya lagi, "Isinya apa, mama?" Mamanya bilang, "Anakku, gurumu menilai kamu seorang pria yang hebat. Gurumu menilai bahwa kamu ini saking pinternya, kamu sampai ke arah jenius. Jenius itu apa? Super pintar. Saking super pintarnya kamu, mereka kewalahan mendidik kamu. Mereka khawatir teman-temanmu gak bisa mengikuti kamu karena kamu begitu cepat sekali menerima pelajaran dan kamu terlalu hebat buat mereka. So, mereka menyerahkan kepada mama sekarang supaya mama mendidik kamu secara langsung, sebab sekolah sudah ada sana. Oh gitu ya, Pak. Terus mama gimana dong? Mama pasti bisa, karena kamu orang hebat. Secara itu mamanya secara pribadi mendidik dia. Ya, pendidikan homeschooling di rumah. Dan dididik mamanya sampai dia jadi pria hebat ini. Penemuan dahsyat yang mengguncang dunia sampai sekarang tidak bisa ditanya. Lalu suatu hari mamanya pun meninggal dunia. Ketika mamanya meninggal dunia, si Thomas ini setelah penguburan itu
dengan hati duka cita karena ditinggalkan seorang wanita yang punya pengaruh kuat dalam hidupnya. Dia pergi ke kamar mamanya. Dia mencoba dia melihat kamar mamanya. Biasa kalau kita ditinggal orang yang kita kasih, kita ke kamarnya. Saya ditinggal papa saya pulang ke Retes Jawa Timur, saya lihat kamar papa di sini. Biasanya papa suka duduk di sini. Biasanya berbaring di situ apa gitu. Gitu kan, terus kayak gitu ya. Dia sekalian lihat ini kenangan bersama. Dia mulai bongkar-bongkar meja, lemari, dia menemukan setumpuk surat-surat. Dan salah satunya adalah surat papa itu. Dia kenal persis ini surat yang pernah dia bawa dulu dari sekolah, dia temukan mamanya. Dan dia mulai buka surat yang sudah puluhan tahun itu. Dia buka isinya, dia terkejut. Karena surat itu mengatakan bahwa anakmu bodoh, anakmu tertinggal dari teman-teman murid yang lainnya, dan kami para guru tidak akan sanggup bisa mendidik anakmu lagi. Ini akan mempengaruhi teman-temannya yang lain, dan singkat kata, sekolah menolak mendidik anakmu, kami kembalikan kepada kamu. Saudara, nangislah Thomas di sini. Dia menangis, dia berkata, Mama, seandainya Mama membaca sesuai isinya puluhan tahun yang lalu, hari ini Thomas Alva Edison tidak menemukan apa. Thomas Alva Edison akan melihat dirinya bodoh seperti anggapan gurunya sendiri, Pak. Tapi hari itu dia sambil menangis, dia berterima kasih buat mamanya. Hanya mamanya yang berkata dia orang hebat, dan kenyataannya dia memang orang yang hebat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat siapa kita sekarang menurut surat cinta saudara. Supaya siapa tahu di antara kita yang sudah kandung gede ini, saudara sudah kandung keliru, ada orang gurumu mungkin dulu ngomongin salah tentang saudara. Atau sorry to say, mungkin orang tua kita sendiri pernah salah ngomongin tentang kita karena orang tua kita dididik dalam pola pendidikan kuno waktu itu. Yang kata bodoh, goblok itu sudah biasa buat mereka, buat anak-anaknya. Atau mungkin kita pernah mendapatkan statement dari tanda petik mungkin pendeta atau hamba Tuhan yang kita percaya, seseorang yang senior yang mampu memberikan advice kepada kita tentang masa depan, tapi mereka bilang kita buruk. Atau bahkan mungkin beberapa kita sudah sempat termakan dengan ramalan-ramalan yang lewat dari tangan lah, gak ramalan apa kita pernah buatnya atau apapun. Saudara, mungkin ada beberapa kita yang sampai akhirnya kok cocok ya itu ya, padahal kita sudah ke gereja, percaya Tuhan, tapi kok bisa cocok ya tentang itu. Mari saya tunjukkan pada saudara surat aslinya saja, supaya saudara surat asli ini bukan seperti suratnya si guru tadi yang menunjukkan kebodohannya si murid tadi. Tapi surat asli ini adalah surat cinta dari saudara. Siapa saudara sesungguhnya, dari nama saudara diciptakan oleh Tuhan. Kita lihat pertama saudara dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 lebih dulu. Kasih tahu saudara, kasih tahu gini, siap-siap mendengar surat cinta dari saudara. Kasih tahu karena beberapa saudara saya lihat saking nikmatnya mendengar saya khotbah, mulai matanya tak giuk-giuk nih. Ya, tolong mengingatkan dia, siap dengar surat cinta. Haleluya. Mari kita bersama-sama satu membacanya, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang kaya di bumi. Pertama, boleh dikatakan ini anugerah Tuhan buat manusia. Ingat baik-baik, yang pertama, Tuhan ciptakan saudara dan saya sebagai pasangannya, atau sebagai partnernya, atau lagi hanya saudara dan saya diciptakan Tuhan yang serupa segambar sama Tuhan. Dan ada makhluk ciptaan lain di dunia ini yang sehebat manusia, karena gambar Tuhan ada pada dirinya. Saya tunjukkan saudaraku, Tuhan itu setelah menciptakan segala sesuatu baru menciptakan manusia. Saya tunjukkan secara singkat bedanya penciptaan yang lain. Saudara ikuti saya supaya saudara pulang nanti sudah tidak tergelung malu tersipu-sipu
Tapi saudara mengangkat wajah bukan karena sombong dan angkuh. Mengangkat wajah sambil berkata, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Coba lihat. Thank you Jesus. Ulang gereja nanti dong. Jesus. Terima kasih sama Tuhan. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Saudara, pertama kali setelah Tuhan ciptakan langit bumi ini, terus Dia ciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan karena dia bersuara kepada bumi. Dia beritakan bumi ini. Ayat yang ke-11 di Alkitab. Bumi, keluar daripadamu tumbuh-tumbuhan. Jadilah daripadamu tumbuh-tumbuhan. Langsung. Lihat ini. Dia pakai media bumi atau media itu perantara untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, sekarang dia ciptakan bulan, bintang, dan matahari. Dia pakai media apa? Cakrawala. Dia berkata, cakrawala, aku berkata kepadamu, ayat 14 dan seterusnya, jadilah bulan, bintang, bintang, matahari. Saudara, media cakrawala mengeluarkan bulan, bintang, bintang, dan matahari. Lalu kemudian yang ketiga, dia pakai media air. Air. Dan seterusnya. Aku berkata kepadamu, jadilah ikan-ikan. Kalau orang Makassar bilang ikan-ikan. Minggu lalu saya khotbah di Rock Makassar. Sebelumnya katanya ada yang mengumumkan di Santai lalu, ada orang mengumumkan minggu depan yang pelayanan Pendeta Roni Daud Simeon. Benar. Saya pergi ke warung kopinya yang enak di Makassar, namanya Bona. Itu kopinya enak. Kopi bakarnya enak, saya duduk di situ sama kerja. Saya ada kopi kan. Tapi ada jam-jam masuk. Sudah saya, saya tahu ini hamba Tuhan. Ini pendeta Roni Daud Simeon. Gimana gitu? Untuk saya tidak jawab. Orang Makassar kan gitu, tambah N dan G-nya. Ikan-ikan. Yes. Tuhan pakai media air menciptakan ikan. Sebenarnya Dia ciptakan yang lain-lain ini selalu pakai media yang tepat. Dia ciptakan sekarang apa namanya? Dia tadi ikan, sekarang binatang. Medianya apa? Bumi sekarang. Bumi. Daripada keluarlah binatang-binatang, hewan-hewan. Bumi keluarkan binatang-hewan. Sudah ya? Sekarang ayat 20. Nggak usah lihat sana, lihat saya karena kita sudah baca. Waktu ciptakan manusia, Dia tidak pakai media lagi apapun. Dia tidak pakai media bumi, Dia tidak pakai media cakrawala, Dia tidak pakai media air. Dia bicara langsung pada dirinya sendiri. Dengerin saya sekali lagi, yang bertelinga dalam mendengar apa dikatakan Roh kepada jemaat. Kepada sesuatu Dia bicara, sesuatu itu harus mengeluarkan sesuatu. Kepada media yang Dia omongi, media itu harus mengeluarkan sesuatu. Waktu ciptakan manusia saudara dan saya, Dia tidak pakai media apapun. Dia bicara kepada dirinya sendiri. Dan artinya dari dirinya keluar sesuatu saudara dan saya. Tidakkah saudara bangga? Dari dirinya keluar rohnya, dicampur tanah liat, jadilah manusia. Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk yang punya dua bahan baku. Pertama berasal dari Tuhan sendiri, rohnya sendiri. Tapi yang kedua kita dari Allah. Jadi kita lebih mulia dari semua makhluk yang lainnya.
Itulah sukacita yang pertama yang saudara harus tahu. Saudara diciptakan dengan keistimewaan yang luar biasa. You are a spiritual being, not only human being, but spiritual being. Kamu itu makhluk hidup, bukan cuma makhluk hidup. Kamu itu makhluk roh, hani, makhluk roh. Oh iya, iya, sebab kamu dan saya adalah makhluk roh yang punya jiwa yang tinggal dalam tubuh. Coba manusia. Lagi katakan bersama saya. Saya adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Di dunia ini, dengerin saya, makhluk roh apapun kecuali Tuhan yang nggak pakai tubuh ilegal. Saya ulangi ya, di seluruh jagat raya ini, makhluk roh apapun yang nggak ada tubuhnya ilegal. Contoh, setan itu legal atau ilegal? Ilegal. Yang rohnya nggak ada tubuhnya. Makanya Yesus suruh usir dia, keluarlah kamu setan, pergi. Karena ilegal. Tanya setan, ilegalkah kamu? Saya bangga. Siapa saya? Saya nggak mau minder lagi. Ya, badan boleh pendek, kepemilikan boleh nggak banyak, tapi I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Saya tahu siapa saya. Saya tahu dari prasasti. Saya makhluk rohani. Makanya dari saya, segala sesuatu kalau mau diselesaikan, mau ditingkatkan, belajar tingkatkan lebih dulu secara rohani. Because you are what you are. You are not what you see. You are not your body. Saudara bukan yang saudara lihat. Saudara juga berbadan saudara. Saudara adalah makhluk roh. Makanya yang rohani harus ditingkatkan supaya betul-betul kita menghidupi sukacita tadi. Selama kita nggak rohani, dengerin saya, Anda nggak akan pernah masuk. Karena Anda makhluk rohani, punya jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, tapi tinggalnya dalam tubuh. Tahu kamu sekarang, jadilah rohani, bukan rohana. Nama aku boleh rohana, karena saya punya teman namanya rohana, tapi hidup harus rohani. Gitu. Jangan bilang itu cuma pikiran pendeta, itu bagian men-timer, mereka yang mengambilkan diri melayani Tuhan. Oh tidak. Surat cinta dari saudara mengatakan semua kita makhluk rohani. Makanya kita harus jadi rohani, makhluk rohani, dan jangan alergi dengan hal-hal yang rohani. Kalau saudara makhluk rohani tidak suka hal-hal rohani, gila kan? Ikan nggak suka tinggal dalam air, kira-kira gimana? Bosan di air, bosan Kemudian kalau dulu kan ada Finding Nemo, sekarang lagi ada lanjutannya. Ikan yang biru apa namanya? Dory itu hilang ceritanya sekarang. Dia suka tidur itu jalan. Ada orang yang tidur tapi bisa jalan atau berjalan raya. Nah ini ikan dikisahkan di film itu. Bapak Roni tahu tadi malam dia ekstranya, ekstra di filmnya. Saya cuma menepuk umpan dari ikan. Pendeta juga menguji bukan juga. Dan ada Roh Kudus juga nonton. Nah, saudara, dan ikan itu terus misalnya dia bilang aku udah betah mau keluar, terus dia lompat dari akuarium gitu kan? Somebody help, betul nggak? Kembalikan aku ke atmosferku lagi. Kalau udah 10 menit
lagi juga. Kali ini ikan dari Makassar. Orang Makassar tuh makan ikan satu positif satu orang. Kalau orang Jawa satu positif satu keluarga. Ya, jadi ikan kudu. Saudara, cek baik-baik. Sudahkah saudara menyukai hal-hal rohani? Adakah saudara berusaha menumbuhkan hal rohani dalam diri saudara? Saudara yang lakukan itu, saudara akan ada dalam sesuai surat cinta yang Tuhan tetapkan buat saudara rasakan. Yang kedua, anugerah yang kedua di ayat yang ke-28 atau gak usah ayat 26 saja. Saya akan soroti kata ini supaya mereka kata apa itu? Satu dua, supaya mereka apa? Berkuasa. Nah perhatikan ya, kata berkuasa itu bukan berkuasa pada manusia yang lain. Saya ingatkan lagi, kita tidak boleh berkuasa atau menguasai atau mendominasi manusia lain. Karena surat cinta pertama bilang buat manusia itu penguasaannya itu bumi dengan segala isinya. Binatang, tumbuhan, burung-burung, dan semuanya. Jadi kita yang menguasai, termasuk hasil tambang semuanya. Ya, suami jangan menguasai istrimu kayak kamu begitu. Gua berkuasa, lu mesti tunduk sama gua. Satu kali Pak Arifin pernah khotbah di Bali, khotbahnya, suami kamu itu imam, amin. Kamu nabi, amin. Terus yang ketiga, kamu raja, kan? Ada satu bapak-bapak pulang dari gereja, pulang istrinya itu tidak ikut. Sampai di rumah dia bilang, bukan sepatu gua. Kapan sih? Bukan sepatu, kamu buka sepatu sendiri. Bukain kaos kakinya juga. Mana kenapa? Gua raja. Apa lu bilang? Pak Arifin bilang gua raja. Nah, gua raja juga. Raja itu artinya menegakkan keadilan, rule di dalam rumah tangganya. Jadi ada aturan-aturan main yang pakainya lah suami lah untuk tegakkan. Misalnya ada bikin rule, anak gadis tidak boleh pulang lewat jam 10 malam. Misalnya itu rule kan, harus tegakkan itu. Kalau pulang lebih dari jam 10, papa tidak berikan pulsa 1 bulan. Misalnya kan ada rule. Nah, orang sekarang kan tidak. Cuma diomongin, ada boleh ya. Tapi tidak ada konsekuensi. Nah, anak-anak sekarang tidak boleh. Saya tidak bahas itu karena itu parenting. Bagaimana pendidikan? Nah, saudaraku, suami tidak boleh menjajah istri. Demikian pula sebaliknya. Karena di Jakarta ini ada SSDI, suami-suami takut istri. Sampai istilah daerah khusus di kota DKI berubah jadi dibawa ke tiang istri. Di salah satu siaran televisi Net TV, saudara tahu ada siaran yang kalau di film di Garuda sekarang muncul. Tetangga kok gitu ya kayak terlalu gitu ya. Terus ada juga kelas internasional. Pernah nonton nggak? Aku suka itu kelas internasional ya. Haleluya. Nah, cuma ini ceritanya suami sama suami tetanggaan gitu ketemu. Yang satu nilai tetangganya, boleh tuh lu tipe suami takut istri lo. Apa ya lo? Istri jangan mau jadi suami takut istri. Siapa dia suruh ke situ? Kagak, gua gak tahu. Gua kagak takut istri tahu. Istri gua yang berani sama gua. Aduh, orang Surabaya bilang, doain mas. Surat cinta yang kedua saya beritahu pada saudara, kita diciptakan Tuhan bukan cuma serupa Tuhan jadi makhluk roh, tapi kita diciptakan Tuhan kita menjadi perwakilannya Tuhan di muka bumi. Sebab kata berkuasa sini bahasa Ibrani-nya radah. Kata radah itu bahasa Inggrisnya have dominion. Artinya apa? Kingdom. Sinilah muncul kata the kingdom of God. Manusia ada menjadi perwakilan kerajaan Tuhan di muka bumi. Keren. Beberapa kita tidak percaya. Kakakmu percaya surat cinta
kasihnya kita. Makanya saya heran. Tuhan mendesain kita. Saya senang sekali gereja kita ini sama Pak Arifin. Bapak perhatian kita, nama sebelah kita, kasih nama Ram. Saya ketemu orang saya Ram. Apa kayak gitu? Father, Son, and Holy Spirit. Ram. Makanya begini dulu ya, begini dulu. Ram, aku CK, representatives of Christ Kingdom, perwakilan kerajaan Kristus. In my opinion, every one of us, every Christian must be right. Ya, semua orang Kristen seharusnya wrong, walaupun nama gerejanya bukan wrong, tapi dia adalah wrong. Kita saja. Pulang gereja ini kan mesti ketemu keluargamu, ketemu di restoran kan, mana yang dari gereja lain misalnya. Gue dengar lu siaran rock ya? Apa? Orang kan, udah ini bentar, saya ajarin godain. Gue dengar lu orang rock ya sekarang. Shhh, ada. Bukan kok, itu coba apa kok? Enggak, gue dengar lu rock kok. Enggak, lu aja. Siapa yang bilang? Kita bilang lu rock. Maksud lu? Representatives of Christ itu. Kerajaan Kristus. Walaupun dia dari gereja lain, dia pasti gini. Ya sih betul juga. Misalnya kan, gua sih gak lama. Sama. Saudara, kita ini jadi posisi, jadi perwakilannya dia di sini. Oke, dia. Senin kemarin saya terbang ke Manado. Kali ini saya ke Manado kemarin mewakili Gereja Bethel Indonesia, BPH, Sinode. Karena saya ketua departemen PIBC-nya. Atas dasar otoritas dari Jakarta atau pusat, saya terbang ke Manado. Lalu saya memanggil ketua-ketua BPD, pengurus-pengurus daerah. Saya panggil ada satu anggota MPR, pejabat-pejabat BPI yang ada di Sulawesi Selatan. Saya panggil mereka, kumpulkan kita duduk saja. Lalu saya berbicara dengan mereka, dan mereka pada dengerin. Baik Pak, betul Pak. Saya bilang begini, kalau ini tidak disukseskan dengan hidupmu, maka hal ini semuanya akan tutup dan akan pindahkan ke kota lain. Oh jangan Pak, jangan. Dan boleh kecil gini kan, wah lucu-lucu kan, imut-imut tadi. Tapi mereka pada baik Pak. Kenapa? Karena saya datang membawa otoritas dari GBI kantor pusat itu, di mana mereka semua itu perpanjangan tangan kantor pusat. Kepala cabang ini bos pusat datang ceritanya gitu loh. Pasti kan kepala cabang dengerin kan. Kalau dalam bisnis kan gitu ya, Acun kan sering ke Indonesia kan. Why? I have authority. Saya punya otoritas. Nah bayangin saya kemarin terbang ke Manado. Saya nggak ada otoritas apa-apa dari GBI. Saya kumpulin mereka. Karena memang misalnya ke rumah makannya enak sekali. Terus saya ngomong sama mereka. Kalau kalian tidak dengar saya enak, maka ini artinya tutup saja. Kira-kira mereka akan bilang apa? Pak, Bapak bicara ini kapasitasnya apa? Kapasitas hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Saya tahu kita sama-sama hamba Tuhan. Maksud saya, Bapak bicara dalam kapasitas apa di GBI itu? Anggota. Mereka akan bilang, saya tidak akan dengan Bapak. Bapak tidak presentasikan kantor pusat. Silakan mau banyak sampai makanan saya habis, saya pulang. Mereka akan bilang gitu. Makanya saya datang dengan berani, secara tegas kemarin di Manado.
karena saya ada otoritas dari kantor pusat. Dengar saya, saudara itu ada otoritas dari kantor pusat. Wilayahmu itu bumi ini, kamu itu mewakili kerajaan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang bagi kita yang percaya, kita punya otoritas ngomong sama setan dalam nama Yesus. Keluar! Itu otoritas. Coba kalau gak ada Yesus ngomong dalam nama Yesus, wah, kita yang telanjangin. Banyak contoh itu. Ada otoritas. Jangan lihat saya seperti gak percaya. Ini yang sukacita katakan. Saudara, kalau saudara punya mobil Mercy, punya masalah dengan Mercy saudara, mesinnya tiba-tiba mogok nanti ke gereja, tidak akan mungkin saudara pergi ke bengkel pinggir jalan ecek-ecek. Saudara akan telepon dealernya atau bengkel resmi, ada masalah sama Mercy ini, pasti orang akan kirim dan saudara akan diperbaiki, dan saudara akan yakin kalau Mercy sendiri yang memperbaiki. Betul tidak? Karena dia yang ngatur, dia ngerti, mereka sudah punya orangnya. Kalau saudara punya pergumulan, jika saudara kembali kepada rencana Tuhan, lewat Alkitab, apa yang dikatakan di Tuhan, saya yakin semuanya tidak mungkin tidak ada jawaban, karena semua dikembalikan seperti sukacita. Saudara mewakili kerajaan Tuhan itu. Saudara bukan orang biasa. To be wrong. So, kasih tahu sebelah saudara, kalau ada yang ngantuk, sambil pukul pikiran. Kamu wrong. Kalau saudara benar nangis. Iya, memang dia pakai wrong. Ini perwakilan kerajaan. Hidup itu berkuasa. Nah, makanya ini mesti disadari. Saya jelaskan dulu. Nanti Pak, aplikasinya zaman sekarang apa? Nanti ini masih kembali ke surat cinta dulu. Kan kembalikan pada patternnya dulu. Supaya saudaraku, kayak saudara yang sudah punya rumah, saudara punya arsitek yang bergambar. Ketika sudah ACC, sepakati gambar, baru dibangun. Ceritanya ya. Dan saudara tinggal misalnya ke luar negeri sekalipun, saudara akan parkir karena saudara sudah penting bahwa bakalan nanti rumah saya kalian. Jadi sudah pulang, ya memang seperti itu akan diikuti gambar. Demikian Tuhan mau gambar yang dia buat itu jadi bagi kita semua. Anugerah pertama tadi, hanya kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kita ini makhluk rohani, yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Anugerah kedua adalah kita ini menjadi perwakilan kerajaan Tuhan di bumi ini. Ya, kita punya kuasa, tidak punya otoritas. Tapi yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga, Tuhan memberikan warisan bumi ini kepada manusia, saudara. Bumi ini warisan kita. Ini loh, supaya saudara, saya buat pikiran saudara jadi tersentak. Manusia didesain untuk bumi dan bukan untuk surga. Titik. Manusia didesain Tuhan seperti ini bukan untuk surga tapi untuk bumi. Nama Raja Pendeta ini sesat mengajar kayak gitu. Saudara, surga itu so pasti kita dapatkan kalau kamu di dalam Kristus.
Surga itu jaminannya, kalau kita bertobat di Yesus, jaminan keselamatannya itu surga, itu pasti. Surga itu bonus. Sebetulnya yang Tuhan planningkan kita itu pemerintah bumi. Makanya saudara, kalau tinggal di bumi ini maksimallah gitu. Tuhan bilang taklukkan bumi, taklukkan itu, subdue it. Artinya gini loh, kuasai banyak hal. Kamu kalau hidup misalnya yang sekolah, jangan asal naik kelas, berprestasilah. Yang kerja jangan cuma yang penting menyambung hidup. Dan maksimalkan. Yang pelayanan juga begitu, jangan asal jalan, tapi maksimalkan semua potensi yang dalam. Karena kita diciptakan untuk menang. Kita mewarisi bumi ini. Karena kita mewaris bumi demi saya. Kalau kami hidupi rencana Tuhan, gak ada yang kere lagi. Kamu hidupi rencana dalam hidupmu. Take authority. You have dominion. You have power to rule. Ini rencana Tuhan. Tapi, nah, intinya sudah. T-A-P-I. Tapi. B-U-T. Dosa datang. Ini masalahnya. Waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, Adam Hawa tidak kehilangan surga. Adam Hawa kehilangan kerajaan, kuasa, otoritas. Ini pelajaran dasar roh ya. Jadi tolong khususnya para pekerja tangkap ini ya. Ini pelajaran dasar saja. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak kehilangan surga sebab mereka diciptakan untuk bumi. Adam dan Hawa hanya kehilangan otoritas sebagai perwakilan kerajaan surga di bumi. Oke? Ya, makanya Adam Hawa susah payah karena kehilangan otoritas. Oke ya. Lalu namanya God's big idea. Sebelumnya saya mundur lagi ya. Ini tadi saya membaca di sini dan rencana manusia. Tapi saya mundur lagi ke belakang. Inilah istilahnya kalau dalam ilmu pelajaran tentang kerajaan Allah, ini yang disebut kingdom colonization, kolonisasi kerajaan. Apa itu Pak Roni? Ya naik dulu ya. Ini surga, Bapak Putra Roh di sini. Wow, mereka hidup dalam harmonisasi yang hebat, mereka luar biasa. Udah pokoknya kemuliaan indah. Lalu mereka menyepakati bahwa bukan cuma mereka yang menikmati, mereka mau sharing. Mereka membagikan apa yang mereka alami kepada manusia yang direncanakan ciptaan. Di sini, ya. Jadi dia mulai punya pikiran panjang sampai akhirnya dia ciptakan saudara saya. Lalu kemudian dia lakukan kolonisasi kerajaan. Artinya surga diperluas. Diperluas kemana? Ke bumi. Nah makanya bumi ini satu-satunya planet yang ada manusia, yang kehidupan manusia juga bumi. Saya tidak percaya walaupun NASA sekarang bolak-balik cari kehidupan lain di planet bumi. Saya cuma percaya bahwa kehidupan cuma ada di planet bumi. Saya cuma percaya karena Alkitab saya bilang begitu. Saya dan kemudian Tuhan itu kan tadi saya bilang, karakter Tuhan itu suka membagi.
Tuhan itu tidak pernah egois, ownership dirinya sendiri. Dia suka sharing power. Dia suka delegation of authority. Dia bagikan. Makanya dia nikmati itu. Dia gini, jangan cuma kita dong yang begini. Kita ciptakan bangsa yang kayak kita, yang bisa merasakan kayak kita. Dan ciptakan namanya manusia. Jadi kita saudara. Makanya saudara tertitip. Kita bisa punya pikiran hebat. Hewan boleh hebat, hewan boleh nangis, hewan boleh sakit, tapi hewan boleh mati, sudah selesai ya. Kamu boleh sayang sama anjingmu yang 47 jutaan. Kalau di luar negeri malah hidup sama-sama teman-teman. Satu raja. Di Amerika, kalau kita bunuh anjing, masuk penjara. Apalagi makan anjing. Nggak boleh di Amerika makan anjing. Itu kan gue kan. Ini yang kamu berusaha Amerika nggak boleh lah makan anjing. Jangan coba-coba. Tapi saya pernah di Atlanta, Georgia. Ibadah jam 12 malam. Karena waktu itu orang Manado semua. Jam 12 malam mereka chef. Jadi mereka harus selesai restoran tutup, baru mereka kumpul ibadah. Selesai jam 2, gua jam 2 dini hari makan. Kayak kita makan. Kok hitam apa ini? Agak hitam coklat pasta. Mereka bisa. Oh, udah ya. Every. Wah, kayak boleh di Amerika makan anjing. Buat orang Manado gak ada larangan. Sudah melanggar. Saya sentuh, karena sudah melanggar. Cuma aneh orang Amerika. Bunuh anjing masuk penjara. Bunuh anak sendiri kandungan. Aneh ya? Gugurkan kandungan karena apa? Bunuh anjing nggak boleh, tapi hubungan menikah sejenis nggak apa-apa, ya. Menikah itu. Oh Tuhan Yesus Allah. Sudah ya. Jadilah agama apa nih kita? Mewakili Tuhan. Ini hebat loh. Kalau Anda pelajari agama apa dulu sebelum jatuh dosa, kemuliaan, dia kasih nama binatang. Nah, lu kasih nama apa? Gajah. Dia punya otoritas nih. Power, dominion, raja, kingdom. Udah ya? Udah. Dan pakai pakaian. Mereka bersinar-sinar. Sampai satu kali mereka ambil buah pengetahuan bebas jahat, bisa sadar. Loh, telanjang. Makanya butuh pakaian. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Surat cinta harus terus dinyatakan. Tuhan kami dua plan B, biar pikir satu bangsa. Saya pilih satu bangsa yang hebat. Saya siapkan bangsa ini jadi representative of my kingdom. Bangsa itu kecil, tapi kalau perang tangan, bangsa itu sudah disertai Tuhan sampai Tuhan ngomong langsung sama mereka. Bangsa itu apa namanya? Israel. Betul? Nah, Israel ini diharapkan jadi perwakilannya Tuhan nih. Israel yang kurang ajar, tak sama Tuhan, tegar, bandel, keras hati, kaku. Tuhan dilawan. Gagallah Israel menjadi perwakilan kerajaan. Apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Maka Tuhan membuat yang namanya New Covenant, perjanjian baru, yang isinya ada di lagu yang satu. Kurang tinggi. Dari mana saya dipik? Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya
kita dari dosa, itu pasti. Tapi tujuan utama Yesus dikirim ke sini supaya kembali rencana Tuhan manusia jadi perwakilan kerajaan Allah itu dipulihkan kembali. Makanya kita duduk ibadah di sini itu bukan cuma memenuhi syarat keagamaan karena kita jadi orang Kristen, tidak. Kita duduk di sini sebagai perwakilannya untuk mendengar rencana sang raja selanjutnya akan juga. Kita bukan cuma sekedar agama Kristen karena Yesus datang bukan untuk agama. Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Jadi agenda utamanya itu kerajaan tegakkan lagi di sini. Supaya saudara saya kembali pada rencana gambar sukacita mula-mula itu, kita jadi satu suruh segambar, dua kita punya otoritas, yang ketiga kita mengharisi bumi ini sungguh-sungguh. Itu dipulihkan lagi sama Tuhan karena Yesus. Kalau urusan surga nanti masuk surga itu pasti sudah. Kamu percaya Tuhan sudah ada jaminan. Tapi masalahnya mengelola bumi ini bagian kita sekarang. Ini loh di sini. Kamu diciptakan bukan untuk surga, kamu diciptakan untuk kelola ini bumi ini. Itu rencana Tuhan. Nah, Tuhan mau kita ada di situ sekarang. Saya lanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan lagi. Makanya Yesus itu ngomong berkali-kali di Alkitab soal kerajaan Allah. Lebih dari semua topik-topik yang lain. Apalagi sukses segala. Tuh. Ada gereja cuma mendengarkan kejar sukses, kejar sukses. Sukses is not our main goal. Our main goal is not success. Our main goal is Christ likeness, keserupaan Kristus. Sukses, kekayaan, harta, popularitas, semuanya itu cuma kendaraan. Saudara harus bedakan ya, kendaraan itu kan dipakai menuju tempat tertentu. Jadi saudara jangan begini, Anda jangan begini sampai di kendaraan, atau Anda bilang, gue udah sampai. Baru masuk mobil, terus udah begini, gue udah sampai. Orang akan bilang nyebut. Ini kendaraan, lu sudah on the way ke sana, lu belum sampai. Gitu. Yang tujuan itu bukan kendaraan. Jadi yang namanya kekayaan, popularitas, kebahagiaan, happiness is not our main goal. Happiness is only kendaraan menuju tujuan. Makanya kalau orang menikah jangan begini kan, semoga bahagia. Karena bahagia bukan tujuan. Bahagia itu cuma kendaraan menuju tujuan. Nah kalau sudah cuma semoga bahagia, berarti Anda cuma sampai kendaraan. Menikah itu tujuannya bukan bahagia. Menikah itu tujuannya adalah persekutuan intim suami istri utusannya Yesus. Kenapa? Kalau cuma bahagia, belum tentu punya persekutuan intim dengan Yesus. Tapi kalau persekutuan intim dengan Yesus, pasti bahagia. Sebab ada orang bahagia di luar Yesus. Kok enak sih berkata? Iya banyak soalnya orang oma-oma banyak yang saya ketemukan gandeng tangan, mereka nggak percaya Yesus, tapi mereka percaya pada Dia luar biasa. Wah, lo ada loh oma-oma di luar sana yang setia sampai mati-mati tidak berkelahi ada cerai, dan mereka mampu bahagia. Kita nggak boleh tutup mata loh ya. Ada nggak? Banyak. Mereka nggak masuk gereja kok. Lo lebih bisa bahagia. Itu cuma perasaan bahagia. Kalau kita cuma menikah karena bahagia, kasihan sudah jadi sama seperti itu. Kita ada tujuan lebih tinggi, keserupaan dengan Yesus. Makanya karakter itu ditekankan, saudara. Karakter
hasil, saudara. Kita sudah banyak berkacau di Indonesia. Ada orang lu keren lu ya, lu punya bisnis bagus, mobil lu keren, kayak lu banyak, tak lama kemudian ditangkap KPK. Bilang apa sih? Coba lihat kelihatan penampilannya. Itu kendaraan, dan jangan sibuk di kendaraan. Saya ajak saudara kembali ke sukacita, sibuklah pada tujuan pahala pada penciptaan. Saudara perwakilan derajat Allah, artinya biar dunia lihat bahwa karakter Kristus hidup dalam saudara. Halo, kalau masih bersama saya, kok kekal? Saya sedang mengomongkan sesuatu yang berarti tidak mungkin buat saudara. Saya sedang mengomongkan sesuatu yang di atas, bukan di atas sama-sama. Hari ini pernah ngomong sama saya, Roni, kalau khotbah harus down to earth. Yes sir. Jangan khotbah di atas sama-sama. Khotbah di atas orang cuma 10 menit. Nggak tahu apa di atas satu gila. Ada gua 1 jam dulu nggak ngerti. Capek deh gua. Yang saya omongkan ini bukan di atas sama-sama. Yang saya omongkan ini down to earth. Karena ini memang suratnya Tuhan yang mencarain kalian begitu. Apa yang membuat kita di atas sama-sama? Karena kita mungkin tidak mempercayai. Bisa jadi Tuhan sudah rencanakan diri kita sama sekali bisa percaya. Karena kita anggap itu nggak masuk pikiran kita. Masalahnya sekarang bukan nggak masuk pikiran kita. Masalahnya sekarang kita percaya atau tidak percaya. Saya tutup dengan kisah 12 pemerintah Israel. 12 pemimpin suku ini, kepala suku ini, orang hebat sekali, bukan ecek-ecekan, VVIP, mewakili 12 suku, survei Israel, tanah-tanah. 12 orang ini berangkat sama-sama, tidak ada kloter 1, kloter 2. 12 orang ini pun pergi sama-sama, makan sama-sama, mengunjungi tempat sama-sama, lamanya sama-sama 40 hari semua. Bawa makanan sama-sama, anggur, arak dan sebagainya. 12 orang ini melihat sama-sama objeknya. 12 orang ini semuanya pernah lihat laut terbelah jadi 2. 12 orang ini pernah melihat sebelumnya roti turun dari surga, makan mujizat tiap hari mana. 12 orang ini pernah melihat bagaimana tiang awal, tiang api tiap hari menyertai mereka. Mereka lihat mujizat, mereka melihat hadirat, mereka melihat sama semua. 12 orang yang sama, titik. Pernah lihat janji Tuhan, dengerin janji Tuhan yang sama. Nah, pernah dengar kabar bahwa tanah-tanah itu hebat, susu madu semua sama. Udah, sepakat ya, sepakat ya. Nah, kalau mereka 12 orang yang sama-sama, ini baik. Ini menghidupkan supaya itu rendah ngantuk. Dan resikonya saya cepat apa tuh? Hanya energi luar besar. 12 orang itu. Mereka mengintai 40 hari. Senang kan nih? Dapatkan videonya. Mereka mengintai dari 21 mereka pulas. Lapor sama komandan mereka, namanya Musa. Sudah tahu? Laporannya berbeda. 10 orang pemimpin mayoritas berkata, mampus kita, raksasa, gila kami semua maju ke sana. Mereka akan telan habis kita kayak belalang. Mereka manusia pemakan, manusia kanibal. Itu ada sebuah bilangan pasal 13. Apakah orang-orang kanibal? Tidak. Mereka semua berkomentar lebay. Dengarin saya. Gak jaminan orang pernah mengalami mujizat. Gak jaminan orang pernah melihat mujizat. Gak jaminan orang pernah dengerin khotbah suara Tuhan. Gak jaminan endingnya bagus. Gak jaminan semuanya sampai tangan-tangan janji. Tergantung respon mereka sendiri. Mau kembali ke sukacita Tuhan atau tidak?
Sudah tahu akibatnya apa? Akibatnya dalam Bilangan 13 ayat yang ke-32. Mereka membawa kabar busuk. Bilangan kita kabar busuk dia. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang ditempel. Dengar, lihat saya. Tuhan bilang sama mereka sebelumnya, gua bawa lu semua pada ke tempat yang lain. Gua kasih letak di sana lebih bagus dari tempat dulu di Mesir. Pokoknya turutin gua siapin yang terbaik. Gua bawa lu buat sekarang. Gua pimpin sendiri. Lu lihat nih, laut terbelah. Lihat semua nggak tadi mereka? Lihat kan? Lu lihat sendiri bagaimana kereta Mesir, Raja Firaun gua tenggelamkan. Udah lihat semua. Api dari langit mereka lihatin. Roti turun dari surga mereka lihat semua. Mereka udah tahu kan seharusnya bahwa kalau Tuhan yang ngomong ini Tuhan sungguh-sungguh, betul nggak? Seharusnya kan mereka ngerti bahwa Tuhan itu hebat, betul kan? Nggak tahu. Nyatanya nggak tahu. Nyatanya mereka bilang 10. Mereka raksasa, pemakan manusia. Kita naik dalam. Udah kali deh. Saudara, kalau kau dan saya akan kembali kepada rencana Tuhan, kamu jadi menghujat Tuhan, kamu suka kasih kami musuh. Makanya saya dari tadi kembalikan ke rencana Tuhan aja. Supaya ngerti kenapa saya ada di muka bumi ini. Kalau kita menyimpang dari gambar arsitek dan arsitek kita, rumah yang kita masukkan susun 3, ternyata dia bangun rumah susun 1. Kecewa dong pemilik rumah. Setelah sudah pergi keluar negeri, sudah percaya sama Allah. Tuhan mau saudara seperti yang dia bicara. Tapi 2 orang ini lain, namanya Joshua dan Kaleb. 2 orang berkata, tunggu! Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Dia bilang begini, tunggu! Negeri itu keren, susu madunya berlimpah-limpah, memang mereka tinggi-tinggi, tapi kita akan telan habis mereka. Gila, kita punya Tuhan yang hidup. Ya, lindungi mereka berdiri. Tuhan juga kita rebut mereka, kita kuasa. Saudaraku, respon 2 orang ini kembali ke rencana Tuhan kan? Kembali ke surat cipta Tuhan tadi kan? Dengerin saya akan tutup bapak saya dengan ini. Pikir baik-baik saudara. 10 orang ini tadi, dengerin ya, ini Alkitab bilang, gak satu pun hidup sampai tangan kanan. Mati semuanya. Mereka tidak pernah lihat lagi tangan kanan. Mereka tidak pernah nikmati janji-janji Tuhan dalam mereka. Kenapa? Mereka sendiri tidak percaya perkataan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saya Tuhan coba ini buat capek sama Tuhan. Udah kasih tahu mujizat, udah kasih makan dari surga, udah bilang dari dulu, udah bukti gue punya kekuatan hebat. Lu tetap gak percaya. Kalau buat Tuhan. Tapi nyatanya mereka mati di depan Tuhan. Janji. Tapi 2 orang yang namanya Joshua Kaleb beda Pak. Dan bilang, bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Bilangan 14 dong, Sinyo. Ayat 7 sampai 9. Saya masih ada waktu kan, saya dari mungkin. Nah, dan berkata kepada segala negeri yang kami lalui itu luar biasa. Beautiful, orang Bali bilang, awesome place. Terus jika Tuhan berkenan, juga sama Tuhan. Tuhan izinkan rendah hati pada kita, makanya mau kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang tidak apa? Susu dan madu yang berlimpah-limpah. Kenapa? Mereka ingat itu omongannya Tuhan. 9. Hanya dengerin, jangan tidak percaya sama surat cinta itu. Jangan sampai kamu salah sama bos di atas. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita baca
habis. Yang satu bilang, dia raksasa, kita nanti belalang. Yang satu bilang, dia raksasa, kita telan. Artinya, kita lebih gede dari semua raksasa. Tapi berani ngomong itu, janji Tuhan Pak. Suara Tuhan udah ngomong sebelumnya Pak. Yang melindungi mereka sudah menyerang mereka, sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Saudara tahu akhirnya? Singkat kata, dua orang ini akhirnya berhasil menduduki tanah Kanaan. Dua orang laki-laki ini memiliki janji-janji Tuhan warisi bumi Kanaan. Dua orang ini bukan cuma dua orang ini yang bisa mewarisi bumi. Dengerin saya, anak-anak mereka mewarisi, cucu-cucu mereka mewarisi, cicit-cicit mereka mewarisi, turunan mereka mewarisi. Sampai hari ini mereka mewarisi. Perkataanmu, responmu menentukan masa depan anak-anakmu, cucu-cucu, cicit-cicit. So, ayo balik pada pantun jalan. Jangan berontak, jangan melawan, ikuti aja. Ya memang gak semudah seperti yang kita bayangkan. Mereka masuk tanah Kanaan gak langsung, ayo lari kayak di dalam itu ya, biar pemandangan indah lalu. Pas ada kasih satu sini, slow motion. Alkitab bilang mereka mesti perang to possess the land. Duduki, cukup doa, usaha, upaya. Kalau kamu ingin rencana Tuhan terkena di dalam hidup, bukan cuma doa merenungkan doa. Kerja sungguh-sungguh, maksimalkan diri. Semua potensi Tuhan dalam diri kita pakai. Jangan lupa, goal kita bukan semuanya yang kelihatan. Goal kita adalah keserupaan Tuhan, itu yang harus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Wow.